tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah! Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Jadi nama saya adalah Vivian, bisa memanggil saya juga dengan Vivi. Saya merupakan seorang gadis muda yang masih berdomisili di Medan. Dan saya baru saja selesai dari pendidikan saya di S1 di Politeknik Cendana. Jadi bagi teman-teman yang mau kenal lebih lanjut, boleh follow IG saya di Vivian_Katsu. Sekedar intermezzo. Jadi pada hari ini saya ingin membagikan ceramah Dharma yang berjudul pelopor terbaik. Jadi akan ada 2 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah siapa sih pelopor terbaik? Yang kedua, BPJS. Nah, teman-teman sekalian sudah pada penasaran belum? Jadi kita langsung mulai saja ceramah kita pada hari ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita memulai ceramah Dharma, saya ingin teman-teman mengikuti instruksi saya. Jadi tangannya boleh teman-teman begini, dikatupkan kayak seperti bersikap anjali, diratakan gitu. Oke, semuanya sudah? Oke, jadi kita bakal pemanasan dulu ya teman-teman. Jadi sebelum saya memasuki ceramah Dharma saya pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian diharapkan untuk merangkupkan kedua tangannya, mensejajarkan seperti kita setengah beranjali. Dan kemudian, teman-teman sekalian lihat di jari tengah kita, pasti ada salah satu jari itu yang lebih panjang. Benar tidak? Boleh ketikkan di kolom chat, benar atau tidak? Ada salah satu jari tengah itu yang lebih panjang dari jari lainnya. Oke. Udah ketemu jari tengah yang lebih panjang? Coba diperhatiin dulu. Oke, benar ada ya. Jadi dilihat yang paling panjang itu dikeluarkan, oke? Jadi kalau punya saya yang paling panjang itu di jari kanan. Kemudian kita akan melihat jari ini dan berkata panjang, panjang, panjang. Jadi kita fokus ke jari yang lebih panjang tadi. Terus kita katakan lagi panjang, panjang, panjang. Jadi kita fokus lagi dan katakan berkali-kali lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Oke, sudah semua ya? Kemudian coba kita katupkan lagi dan kita lihat lagi. Bertambah panjang atau tidak jari yang tadi? Oke. Coba teman-teman lihat lagi. Jari yang tadi yang lebih panjang itu ya, setelah dimantrai, lebih panjang, apakah benar dia lebih panjang? Kalau saya benar nih, lebih panjang dia. Tadinya cuma segini aja bedanya. Ini jadi segini. Setelah dimantrai dengan lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Kemudian ada gerakan kedua. Coba teman-teman, sikunya ini ada, siku ini kita ukur jengkalnya. 1, 2. Kalau di saya ini 2 jengkal aja. Siku sampai ke ujung jari. Coba teman-teman ukur tangan teman-teman dengan tangan berapa jengkal dari siku. 1, 2. Kalau punya saya cuma 2. Kalau teman-teman itu 2 jengkal itu sampai mana? Kalau saya itu sampai di sini. Oke. Coba dites. Oke. Udah tahu di mana berhentinya? Kemudian coba kita lihat jari tangan kita yang diukur ini, kita kasih mantra lagi. Lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Oke, kemudian kita ukur lagi. 1, 2. Benar. Lebih panjangnya sampai segini loh. Tadi masih segini saja. Ini sekarang panjang sampai segini. Jadi, dari sini kita dapat melihat pelopor terbaik adalah pikiran. Jadi dari tadi yang kita lakukan kepada tangan kita berpikir,
kita melihat pada tangan kita mengatakan dia lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Karena itu cuma pemikiran kita. Tapi, mengapa bisa seperti seolah-olah seperti kejadian? Dan benar saja, jari kita yang tadinya memang sudah panjang, tambah panjang lagi dari kawan sebelahnya. Kemudian ada satu lagi, permainan pikiran kita. Jadi, teman-teman coba bayangkan tengah memegang sebuah jeruk nipis. Jeruk nipis ini sangat segar sekali. Kemudian teman-teman sekalian mengambil pisau dan membelah jeruk nipis ini. Airnya mulai mengalir. Air dari jeruk nipis ini mulai mengalir. Teman-teman perhatikan dan lihat lagi jeruk nipisnya sangat segar dengan bulir-bulirnya yang telah terbelah dan ada beberapa tetes air jeruk nipis tersebut jatuh perlahan. Teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian mengambil jeruk nipis itu, memegangnya, menghirup dalam-dalam aroma dari jeruk nipis tersebut, hirup dalam-dalam aroma jeruk nipis tersebut, dan ada aroma jeruk yang sangat menusuk hingga ke hidung. Jadi dibayangkan dengan benar-benar ya teman-teman. Kemudian mengambil jeruk nipis tersebut dan memeras airnya, berusaha untuk meminum air jeruk nipis tersebut. Sudah semua? Jadi, apa yang teman-teman sekalian rasakan ketika air perasan yang dibayangkan teman-teman mengenai lidah teman-teman? Atau apa yang sedang teman-teman rasakan saat ini? Boleh ketikkan di kolom chat. Jadi rasanya bagaimana setelah membayangkan jeruk nipis tadi dipegang, yaitu dibelah, airnya itu yang menetes di tangan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Apa yang teman-teman sekalian rasakan? Boleh ketikkan di kolom chat. Jadi teman-teman boleh berpartisipasi aktif dalam chat, karena kita sedang virtual. Jadi apa yang teman-teman rasakan ketika membayangkan hal tersebut? Jadi kalau saya, setelah membayangkan hal tersebut, padahal itu masih dalam pikiran saya, masih saya bayangkan, tapi ini air liur ini sudah mau menetas rasanya. Jadi kayak ada rasa kayak asem ya gitu ya, padahal belum kejadian. Benar nggak teman-teman? Teman-teman rasain nggak? Tadi waktu membayangkan dengan sungguh-sungguh bahwasannya tengah memegang jeruk nipis tadi, dan membayangkan bahwasannya air perasan jeruk nipis itu kita minum gitu. Rasanya kayak asem gitu kan, padahal belum kejadian, masih di pikiran kita. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar tadi membayangkan air perasan jeruk nipis tersebut, membayangkan jeruk nipis tersebut, pasti akan merasakan apa yang saya rasakan. Jadi benar-benar itu seperti kayak kita lagi mau meminum air perasan jeruk nipis tersebut, padahal belum kejadian. Jadi itu hebatnya pikiran kita. Kita bisa mengendalikan apapun dengan pikiran. Seperti dalam Dhammapada ayat pertama, yang menyebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bagi siapa saja yang melakukan sesuatu dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya seperti jejak langkah pedati yang akan mengikuti lembu yang menarik pedati tersebut. Jadi, dalam Dhammapada yang disebutkan dalam ayat pertama oleh guru Buddha, mengatakan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu itu dengan niat jahat, dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan selalu mengikutinya seperti roda pedati yang akan selalu mengikuti si lembu yang menarik pedati ini. Jadi ada sebuah cerita yaitu mengenai Cakupala Thera. Cerita ini menceritakan seorang Thera. Jadi Cakupala Thera pada suatu hari mengunjungi Sang Buddha di Jetawana Arama. Jadi si Cakupala Thera ini memberikan penghormatan kepada guru Buddha kita yang sangat agung. Pada malam hari, Cakupala Thera melakukan meditasi dengan berjalan kaki. Jadi teman-teman, meditasi itu ada banyak macam. Yang pertama itu kita bisa dengan duduk diam, kemudian ada bisa dengan berbaring, dan bisa juga dengan berjalan kaki. Maka si Cakupala Thera ini melakukan meditasi dengan berjalan kaki. Suatu berjalan kaki dengan tidak sengaja, Sang Cakupala Thera menginjak mati serangga-serangga. Pada pagi harinya, beberapa biku yang lewat di tempat itu melihat
Wah, ada banyak sekali serangga yang mati. Siapa yang membunuh serangga-serangga ini? Mereka pun berpikir, selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Tapi semenjak Sakupala datang mengunjungi Jetawana Arama, terjadi banyak sekali serangga yang mati terinjak. Pasti ini adalah perbuatan Sakupala. Maka para biku ini pergi mencari sang guru Buddha. Mereka berkata kepada guru Buddha yang agung, "Oh, guru, kami melihat ada banyak sekali serangga yang terinjak mati. Ini pasti adalah perbuatan sang Cakupalatera. Karena tidak pernah ada kejadian seperti ini. Sewaktu Cakupalatera datang, baru ada kejadian seperti ini." Maka sang guru Buddha pun berkata dengan bijaknya, "Oh, wahai para biku, apakah kalian semua melihat serangga yang mati terinjak oleh Cakupalatera?" Maka para biku pun menggeleng. "Tidak, guru." Guru pun kembali melanjutkan kata-katanya. Begitu pula, sang Cakupalatera tidak melihat serangga-serangga tersebut. Karena dia buta. Tapi, meskipun begitu, sang Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat, maka tidak ada lagi kehendak untuk membunuh. Sang biku para biku itu mulai kebingungan dan kembali bertanya kepada Pak Guru Buddha lagi. "Oh, guru, mengapa seseorang yang buta bisa mencapai tingkat kesucian arahat?" Maka Guru Buddha pun menceritakan kehidupan lampau sang Cakupalatera sewaktu ia menjadi seorang tabib. Guru Buddha pun mengatakan, "Oh, para biku, sebelumnya sang Cakupalatera adalah seorang tabib. Pada suatu hari, ada seorang ibu miskin yang tidak punya uang untuk berobat. Maka ia pun datang kepada tabib yang merupakan Cakupalatera tersebut di kehidupan lampaunya. Dia menderita mata buta, tapi masih bisa disembuhkan. Maka ia pun mencari si tabib dan mengatakan kepada tabib, "Oh tabib, tolong sembuhkanlah mata saya. Tapi saya tidak punya uang. Tapi saya berjanji akan sekeluarga akan menjadi budakmu apabila mata saya sembuh." Mendengar hal ini, si tabib pun bersedia mengobati sang ibu, biarpun tidak membayar sepeser pun. Hari demi hari, obat demi obat yang sudah dimakan dan digunakan untuk menyembuhkan mata sang ibu miskin ini, maka suatu hari, benar, mata ibu ini sembuh dari butanya, dari penyakitnya. Karena ibu ini takut keluarga akan menjadi budak si tabib ini seumur hidup, maka ia pun berpikir suatu cara untuk berbohong. Ia berbohong kepada si tabib dan memarahi si tabib. "Hei tabib, apa yang kau lakukan pada mataku? Mataku semakin parah. Penyembuhan seperti apa yang kau lakukan?" Si ibu berbohong. Si tabib pun yang sudah mengetahui bahwa sang ibu ini berbohong karena ia merupakan seorang tabib yang handal, ia pun berkata kepada ibu ini, "Oh, baiklah, saya akan mengganti obatnya." Dalam pikiran si tabib ini, ia mengatakan seperti ini, "Dasar ibu miskin. Berani-beraninya membohongi saya. Lihat saja, aku buat kau beneran buta." Dari pikiran tabib ini, ia pun memberikan obat yang benar-benar membuat ibu ini menjadi buta total. Nah, teman-teman, dari kejadian ini, sang tabib pun terlahir dan terlahir lagi menjadi seseorang yang buta hingga beberapa kehidupan selanjutnya. Namun, ia berhasil menjadi seorang arahat ketika telah menjadi Cakupalatera. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa dengan pikiran yang jahat, penderitaan itu akan mengikuti kita. Jadi seperti roda yang ditarik oleh si lembu itu, jejak dari roda itu pasti ikuti langkah kaki si lembu. Jadi seperti kita juga yang apabila terus berpikir negatif dan berpikir jahat, biarpun belum kita lakukan, itu juga sudah melakukan perbuatan yang jahat. Jadi ada orang terkadang melakukan
pemikiran negatif itu seperti mendendam ya kepada temennya. Jadi dia dendam sama temennya, dia cuma mikir nih, gak suka kali lah aku sama anak ini. Suka lah aku, benci lah aku. Itu adalah sesuatu yang juga adalah berbuat negatif dan akan menimbulkan penderitaan. Penderitaan seperti apa? Penderitaan yang akan membuat kita menjadi berbuat jahat gitu. Makanya pikiran ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kemudian ada dalam Dhammapada ayat kedua, di mana Guru Buddha menyatakan, pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan murni, dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan bendanya. Coba teman-teman lihat. Benda itu pasti selalu ada bayang-bayangnya. Kayak kita itu juga ada yang mengikuti bayang-bayang mengikuti kita. Kayak di belakang kita itu pasti ada bayang-bayang. Seperti itulah kita apabila selalu berpikir baik, berpikir positif, dan berpikir jernih, maka kebahagiaan akan selalu mengikuti seperti bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Jadi seperti kayak botol minuman ini. Botol minuman ini biarpun hanya sebuah benda, dia memiliki bayangan. Jadi apapun itu selalu memiliki bayangan. Bahkan pulpen juga. Dan bahkan diri kita. Jadi seperti itulah kita apabila berpikir yang murni, yang baik, berpikir positif. Terkadang kita melihat orang-orang yang di jalan itu ada orang yang mengemis ya. Terkadang kita melihat banyak sekali ada di jalan-jalan itu ada orang yang kurang beruntung mungkin. Mereka bahkan sampai meminta-minta di pinggir jalan. Dan pikiran kita itu pasti akan berpikir, kalau kita membangkitkan pikiran positif, membangkitkan pikiran baik, kita akan berpikir seperti ini. Kira-kiranya ya, andai saya bisa membantu mereka untuk hidup lebih baik, pasti akan baik sekali. Dengan berpikir seperti itu saja, sebenarnya kita sudah mengembangkan meta, cinta kasih. Padahal kita masih berpikir. Nah, jadi itulah teman-teman, makanya kita harus hati-hati sama pikiran kita. Pikiran ini sangat sulit untuk dikendalikan dan sangat sulit kita atur. Kan kita bisa duduk aja itu mikirnya bisa kemana-mana. Duduknya di sini mikirnya ke Papua ya kan. Nanti bisa mikirnya pengen nih ke Maldives gitu kan. Jadi pikirannya sebenarnya dalam satu hari, bahkan ada sebuah penelitian yang meneliti bahwasanya satu hari saja ada 70.000 pemikiran dalam pikiran kita. Baik pikiran alam bawah sadar maupun pikiran sadar. Jadi biasanya sering terjadi itu pikiran alam bawah sadar. Namun pikiran ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali dan sangat kuat sekali yang akan menuntun hidup kita. Jadi dalam Dhammapada ayat kedua ini ada sebuah cerita lagi yang menceritakan tentang mata kundali. Teman-teman pernah dengar cerita mata kundali tidak? Jadi cerita ini ada di Dhammapada Atthakatha. Oke, jadi saya akan menceritakan cerita tentang mata kundali. Jadi, mata kundali ini adalah seorang anak dari Brahmana kaya raya yang bernama Adina Pubaka. Brahmana Adina Pubaka ini sangat kaya sekali. Kayanya, kaya sekali. Tapi, ya, perhiasan yang mau dia berikan untuk anaknya saja, anak tunggalnya, si mata kundali ini, dia buat sendiri loh. Jadi dia nggak mau ngeluarin uang sepeser pun untuk orang lain. Dia pelit sekali. Perdana saja dia tidak mau. Kemudian, suatu saat, si mata kundali, anak semata wayangnya, anak satu-satunya, anak yang sangat dia sayangi, jatuh sakit. Ada nggak yang menolong anaknya? Nggak ada. Nggak ada satu tabib pun yang mau menolong anaknya. Karena semua orang sudah tahu, Brahmana ini, Adina ini, sangat pelit sekali dan kikir sekali. Bisa-bisa tidak membayar mereka. Tidak ada satupun yang mau mengobati anaknya. Maka si Brahmana Adina ini pun yang melihat anaknya sakit-sakitan tidak dapat berbuat apa-apa walaupun ia kaya. Padahal ia telah mengatakan kepada orang-orang, baiklah saya akan membayar berapapun, tapi tidak ada yang percaya sama dia. Karena selama hidupnya dia sangat pelit. Maka tidak ada cara lain, dia pun membawa mata kundali untuk tidur di beranda rumahnya, di teras rumahnya, dan meratapi nasib si anak yang sudah sekarang ya kritis.
Kemudian sang guru Buddha yang memiliki kekuatan batin luar biasa, pada saat itu tengah bermeditasi, ia berjalan dan dalam pikirannya menampakkan mata Kundali yang sedang sekarat, hampir mati. Tidak ada yang menolong. Maka sang guru Buddha pun berjalan ke rumah si Brahmada Adina ini. Ia berjalan, dan melihat di mata Kundali. Mata Kundali tidak melihat sang guru Buddha, karena sudah hampir sekarat dan sudah hampir meninggal. Maka guru Buddha pun memancarkan sinarnya, memancarkan auranya, sehingga mata Kundali melihat guru Buddha. Ketika ia melihat guru Buddha, muncul dalam pikirannya sebuah keyakinan bahwasannya guru Buddha adalah guru yang sangat baik. Dan muncullah keyakinan yang sangat besar kepada guru Buddha sebagai penolongnya. Saat itu mata Kundali meninggal. Dan mata Kundali lahir di surga alam Tawatimsa. Padahal si mata Kundali hanya berpikir tentang keyakinan yang sangat besar kepada guru Buddha. Hanya itu di ujung nafasnya gitu. Di akhir-akhir hayatnya dia hanya berpikir untuk keyakinan kepada sang Buddha gitu, kepada guru Buddha. Tapi dia berhasil mencapai surga alam Tawatimsa. Itulah kekuatan pikiran kita, teman-teman. Ketika kita memikirkan hal yang baik, kita memikirkan hal yang baik-baik, yang baik dan yang baik, itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi siapa sih pelopor terbaik? Sampai udah cerita panjang lebar ini, teman-teman tahu nggak? Jadi sebenarnya siapa sih pelopor terbaik? Pelopor yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita, yang terbaik, yang akan memberikan kebaikan ataupun keburukan tergantung apa yang kita lakukan. Itu siapa sih pelopornya? Teman-teman tahu nggak? Boleh tuh diketikkan di kolom chat. Hayo. Jadi pelopor terbaik itu adalah pikiran, seperti yang dari tadi diceritakan oleh saya di Dhammapada ayat 1 dan Dhammapada ayat kedua. Pelopor terbaik itu adalah pikiran. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengendalikan pikiran kita kepada hal yang baik, hal yang positif, seperti dalam Dhammapada ayat kedua. Sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Mau tahu caranya, teman-teman? Yang bagi yang mau boleh ketikkan di kolom chat. Oke. Jadi mau nggak mau, ada yang mau nih, banyak mau nih. Caranya itu BPJS. Loh, kok BPJS? BPJS bukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, kalau BPJS saya itu yang akan dibagikan ini berpikir positif, jernih selalu. Jadi bukan BPJS yang untuk rumah sakit itu ya. Jadi berpikir positif, jernih selalu. Jadi kalau kita itu kemana-mana, kalau misalnya kita lagi marah sama orang, ingat BPJS. BPJS. Jadi misalnya kita dimarahin nih sama orang, BPJS aja, ingat BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Jadi kadang mungkin ada orang yang kadang marahin kita kan, besar bodoh kali kamu ya, gini nggak pandai kau ya, gue otak apa kayak, ada kadang kan orang yang kasar ya ngomongnya. Tadi contoh aja, kita marahin kalian. Jadi begitu kan, kita jangan marahin balik, atau enggak kita jangan gini, dalam pikiran pasti kita sering tuh, mungkin ada beberapa ya kan, kadang-kadang lah kita mungkin bisa mikir gini, apa nih orang itu kurang ajar kali ya, nanti kemarahin balik baru tahu kan, dalam pikiran gitu kan. Jangan, kita langsung ingat gini, BPJS. Kita pikir positif, oh mungkin dia marahin, nah kita pinter ya kan, BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Jadi jangan nanti memang nggak marahin balik. Misalnya ada teman kita kan, ada agak kreak gitu dikit kan, kreak kan. Bahasa Medan ini, bahasa Medan. Apalah kau nih, bodoh kali, kayak gitu nggak pandai kau. Bodoh kali, ada orang kan marah gitu kan. Kita biasanya pasti tuh, kebanyakan kita pasti bakal marah balik gitu kan, kayak ajar kali ini orang lah. Kalau kita nggak berani marahin dia balik, kita pasti dalam otak, dalam pikiran kita marahin gini, kampret lah nih orang, kurang ajar ya dia ya, marah-marah entah apa-apa, nggak ada otak dia, nggak ada otak gitu kan. Jadi kita sudah berpikir jahat gitu. Kita harus ingat BPJS. Berpikir positif, kita pikir ya, oh ya udahlah nggak apa-apa, dia marahin nggak apa-apa.
Gak apa-apa kok amarahin. Dan mungkin untuk kebaikan saya, biar nggak, ya biar nanti lebih pintar sedikit. Ya berarti saya harus lebih pintar, ya kan, belajar lagi. Jadi kita kalau kemana-mana itu, ketika pikiran jahat itu udah mau menyerang, kita BPJS, BPJS, BPJS. Ingat BPJS, oke? Okay? Jadi BPJS ya, berpikir positif, jernih selalu. Jadi seperti ada cerita ini baru saja kejadian nih. Jadi saya itu kan sudah vaksin pertama kali, vaksin keduanya digantung, kayak mantan gantungin gitu. Bukan mantan yang gantungin, gebetan gitu kan. Jadi kayak digantungin kan, di ghosting. Jadi vaksin keduanya nggak dapat. Pasti di Medan ini sekarang lagi banyak orang yang udah vaksin pertama, tapi vaksin keduanya kena gantung karena vaksinnya kehabisan dan belum didistribusikan merata. Jadi saya udah vaksin pertama udah sebulan, jadi saya digantung, di ghosting kan ceritanya. Jadi ceritanya hari ini ada vaksin dari orang dalam gitulah ya ceritanya. Tiba-tiba mendadak kan ada sebuah berita kan katanya di sini di lapangan Benteng jam segini ini ada vaksin loh. Terus saya banyak mikir nih, mikirnya yang negatif soalnya. Mikirnya ya jauh deh. Saya mikir ya yang pertama jauh, yang kedua sempat nggak ya, nggak sempet nih, saya mikir gitu. Terus yang ketiga udahlah, saya mikir pasti nggak sempet gitu kan, pasti nggak sempet, terus nggak kejar gitu. Jadi saya tolak karena pikiran negatif saya ini, dan saya nggak berani ngambil resiko karena rumah saya jauh, dan saya kira ya nggak sempet nih, saya mikirnya udah negatifnya nggak sempet lah nih, nggak sempet lah, mau ngebut kayak mana, aku nggak sempet lah, kan nggak naik jet saya, naiknya kereta kan, nggak sempet gitu, mikirnya udah gitu, nggak sempet, rupanya, nah sampai sekarang saya nyeselnya loh, ya tahu gitu saya pergi aja, soalnya yang dikasih tahu itu pas jam 11. Mereka vaksinnya itu tadi baru jam setengah 1. Seharusnya kalau saya dari rumah tadi jam 11 langsung pergi dan tidak berpikir negatif lagi, saya langsung pergi, sudah pasti udah vaksin saya nih. Jadinya sekarang saya nggak divaksin dong, karena apa? Pikiran negatif saya tadi nggak sempet, nggak mungkin lah, nggak sempet lah gitu kan. Padahal seharusnya saya itu BPJS ya kan, harusnya saya itu BPJS. BPJS itu harusnya itu saya tadi itu harusnya BPJS ya kan. Jadi harusnya saya tadi itu mikir, pasti sempet, pasti sempet, pasti sempet gitu. Jadinya beneran deh nggak dapat apa-apa. Jadi ketika kita berpikir negatif, banyak loh yang kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan itu banyak, bukan salah satu. Tapi kalau kita berpikir positif, we lose nothing. Kita tidak kehilangan apapun, ya kan? Karena kita berpikir positif ya untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain. Dan ketika kita berpikir positif dari dalam diri kita akan memancarkan pikiran positif itu kepada orang-orang. Sering nggak kita lihat orangnya itu negatif mulu aja, negatif thinking kalau kita sering bilang. Apa-apa disuruh bilang, lah bela, nggak bisa lah. Bisa ini, bela, becola. Ada nggak orang bilangnya, apa nih, nggak bisa lah, nggak bisa. Sering kadang kita lihat orang seperti itu kan. Tapi kita sebenarnya bisa mengatakan kepada mereka, apapun bisa kita lakukan. Nothing is impossible. Impossible itu, I am possible. Jadi ketika kita melihat sesuatu dari sesuatu yang positif, kita bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Jadi seperti ini. Tulisan impossible. Impossible itu teman-teman itu artinya tidak mungkin ya. Jadi kita bisa lihat, bentar saya tulis dulu. Sesuatu yang kita lakukan, kalau dibarengi dengan kekuatan positif, hal yang negatif bisa jadi positif. Jadi yang pertama ini, ini. Tulisan impossible. Ya. Artinya adalah tidak mungkin. Tapi ketika kita mengerahkan BPJS kita, mengerahkan pikiran positif kita bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin ini, impossible ini, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi ini, I am possible. Jadi dari satu kata ini, bahkan sudah membuktikan kepada kita bahwa pikiran positif BPJS itu bisa mengubah hal yang negatif menjadi positif. Dari tulisan impossible yang artinya tidak mungkin, dengan pandangan dan pikiran positif kita bisa mengubahnya menjadi
I am possible. I am possible yang dimana artinya menjadi saya bisa, saya mungkin bisa gitu kan. I am possible, saya bisa melakukannya gitu. Jadi tidak mungkin menjadi saya bisa melakukannya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat jauh sekali perbedaannya, benar tidak? Jadi teman-teman ini kita harus selalu BPJS selalu. Jadi dari laman kumparan.com saya juga mendapatkan keuntungan ketika kita berpikir positif. Jadi ini ada 3. Yang pertama, mengurangi stres dan efek negatif. Di zaman era teknologi ini, pasti kita sering melihat orang yang maaf agak sedikit kurang mungkin jadinya kena banyak penyakit mental ya, seperti yang kita lihat. Bahkan sering saya lihat itu di TikTok, ada banyak orang yang menceritakan mengenai gangguan mental yang terjadi kepada mereka. Gangguan mental seperti bipolar, di mana memiliki 2 kepribadian dan lain sebagainya. Itu semua adalah efek dari berpikir negatif, berpikir yang tidak baik, berpikir jahat. Ya walaupun kita terkadang tidak mau berpikir jahat, kita tidak mau berpikir negatif, tapi kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita tidak mengarahkannya ke arah yang baik, lebih baik yang ke arah yang positif, ya pikiran itu pasti ya bakal melenceng ke yang jahat gitu. Jadi karena bahkan dalam berbuat kebajikan aja, pikiran jahat itu pasti bisa datang, bisa muncul. Jadi pikiran jahat ini kayak sesuatu yang membuat kita terjebak. Pikiran yang bisa tiba-tiba datang, apabila kita tidak langsung mengarahkannya ke BPJS, udahlah jadi negatif ya kan. Jadi kayak misalnya kita ada cerita, ada perlombaan di sekolah, kita mikirnya udah nggak bisa lah nih, nggak bisa. Aku kan bukan siapa-siapa, juara saja enggak, mau naik kelas saja susah, udah nggak mau ikut gitu. Padahal kalau kita mengarahkannya ke BPJS ini, kita ke positifnya, ke pikiran jernihnya, kita mikir gini, ya udahlah coba dulu aja. Kita nggak pernah kehilangan apapun, kita nggak pernah kehilangan apapun itu ketika mencoba. We lose nothing when we try. Kita tidak kehilangan apapun ketika kita mencoba. Malah kita ketika tidak mencoba kita menyesal. Maka seharusnya dalam kehidupan kita, biarpun hanya setitik kecil hal saja, kita bisa mengarahkannya ke BPJS ini. Positifnya ini, ke berpikir positif, jernih selalu ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kita ke BPJS saja. Ingat BPJS. Misalnya kamu ikut lomba, jangan mikir dulu nggak bisanya. Kita mikir aja, coba dulu aja, positif dulu aja. Bisa kok kalau belajar, nggak ada kok orang yang bodoh. Semua orang itu pintar, tapi ya harus belajar. Jadi dari yang pertama ini mengurangi stres dan efek negatif. Dengan kita BPJS, berpikir positif jernih selalu, kita ini bisa mengurangi stres kita loh. Karena ada orang yang negatif mulu mikirnya kan. Kayak dia mikir, aduh, nggak bisa lah nih, nggak bisa. Jadinya stres. Habis stres, udahlah. Gangguan, ya kan? Gangguan jiwa. Sekarang banyak loh orang yang mikirnya negatif. Apalagi lagi pandemi gini. Banyak yang takut ketemu orang. Dan banyak yang takut buat terkontaminasi. Sama yang namanya COVID-19. Maka kita harus berpikir positif. Karena ada satu juga kegunaan dari berpikir positif ini, meningkatkan imun. Jadi di saat ini kita harus bisa meningkatkan iman dan meningkatkan imun. Jadi dengan BPJS. Kemudian dalam BPJS ini kita bisa buat menunda penuaan loh. Ada nggak lihat orang? Ada nggak kita kenal orang sekitar kita gitu misalnya kita lihat. Orang ini selalu positif loh. Dia banyak senyumnya, banyak tertawanya. Hidupnya seperti nggak ada beban. Kita lihat dia masih kok awet muda terus ya ini anaknya, kok nggak tua-tua ya, mukanya kok ya masih awet muda lah gitu. Ya itu, dia bahagia, berpikir positif. Dengan berpikir positif dia bahagia. Dengan bahagia tidak ada pikiran. Dengan tidak ada pikiran nggak stres nggak muncul uban. Ya tapi itu sama intermezzo ya. Jadi sebenarnya ada belum tentu kita kalau nggak mikir itu nggak muncul uban. Ada beberapa orang kalau faktor genetik itu ada ubannya, biarpun belum tua. Tapi yang pasti itu ketika kita berpikir positif, kita bisa mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi seperti Dhammapada ayat kedua, pikiran
adalah pelopor segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang yang berpikir dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang mengikuti benda tersebut. Jadi ketika kita BPJS ini, BPJS, kita membangkitkan kebahagiaan dan akan mengikuti kita seperti bayang-bayang tersebut. Seperti bayangan kita itu yang nggak pernah ninggalin kita. Yang nggak seperti mantan yang ninggalin kita, yang nggak seperti masa lalu yang mungkin kelam gitu kan. Jadi kita harus mengingat BPJS selalu. Apa teman-teman? BPJS berpikir positif, jernih selalu. Jadi kalau misalnya mau marah, ingat dengan dada BPJS. Ingat BPJS, oke? Okay? Kemana-mana kalau mau ngapa-ngapain BPJS aduh. Apalagi kalau situasi COVID seperti ini, situasi pandemi seperti ini, kita harus banyak berpikir positif loh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang kena, kita jangan terlalu takut, kita jangan terlalu negatif. Misalnya seperti sekarang circle yang positif itu sudah banyak loh. Bahkan yang dulu mungkin kita kenal itu yang kenal, oh si Anu, si ini, si Budi, si Ani, yang kita nggak kenal. Sekarang itu sudah banyak sekali. Bahkan mungkin ada juga di keluarga kita yang sudah pernah positif, ataupun di kerabat-kerabat dekat kita, ataupun orang yang bersama kita, yang serumah mungkin juga sudah pernah. Itulah teman-teman, ketika sudah banyak sekali orang yang positif ini, positif COVID, kita harus BPJS juga, berpikir positif juga. Bukan untuk mempositifkan diri teman-teman, untuk COVID bukan, tapi berpikir positif. Kita mempositifkan pikiran kita. Jangan nanti si Anu, misalnya teman kita, teman dekat, dia udah pernah kena nih, terus kita jadinya berpikir negatif. Alah, nggak mau lah temenan sama si Anu. Ini si Anu kan udah pernah kena, aduh, nggak mau lah temenan sama dia. Nanti aku kena juga gitu. Itu udah negatif itu kan. Jadi seharusnya kita itu berpikir positif, yaitu kita melakukan dukungan kepada teman kita yang terkena COVID ini. Kita memberikan ucapan dukungan melalui virtual. Sekarang kan sudah banyak hal yang bisa kita lakukan melalui virtual. Gak melulu kita harus ketemu muka sama dia dulu kan gitu. Jadi kita bisa kasih dukungan, kita bisa nyemangatin teman kita. Jangan kita malah jauhin dia gitu kan. Ah, si Anu kena positif dia, corona. Udah nggak usah deket-deket lah gitu. Jangan. Jadi kita harus mempositifkan pikiran kita, apalagi di masa pandemi. Jadi pikiran positif itu adalah pikiran yang harus kita bangkitkan. Pikiran kita ini sangat luar biasa, teman-teman. Apa yang kita pikirkan bisa saja kejadian. Jadi seperti ada sebuah kutipan yang bunyinya seperti ini. You are what you think. Artinya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dari kutipan ini bisa kita simpulkan bahwasannya kita semua mau jadi apa itu ya tergantung pikiran kita. Ada orang yang dia mungkin dari dulu udah berpikir, saya bakal menjadi seorang yang sukses, saya bakal jadi seorang pengusaha yang hebat, saya bakal jadi anak yang berbakti. Jadi dia sudah berpikir seperti ini dari dulu, dia pikirkan, dia bayangkan. Benar, kejadian. Benar. Pikiran itu gak bisa kita lawan loh. Pikiran itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa terjadi. Pikiran ini hebat, kuat sekali. Bahkan guru Buddha saja mengatakan, pikiran itu pelopor dari segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan bakal kejadian loh. Jadi makanya kita harus bisa membelokkan pikiran kita yang dari negatif ini ke positif. Dengan BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Ada nggak dari kita? Yang orangnya ini pasti kalau kita lihat, apalagi di masa-masa rentan seperti ini, banyak orang takut kena corona. Banyak orang takut, udah itu dalam hatinya, dalam pikirannya selalu berpikir, kalau gue kena gimana ya? Kalau gue kena gimana ya? Kayak gitu kan. Mikirnya kayak gitu loh. Gimana dia menjaga? Sanitizer lah, masker lah, makan vitamin semua. Tapi pikirannya begitu, pikirannya, aduh kena gue nih, aduh gue kok ketemu sama ini tadi, kena nggak ya, kayak gitu. Jadi dia udah mikirnya negatif gitu. Tiba di tes antigen, ya beneran kena. Karena apa yang dia pikirkan menarik hal itu. Jadi pikiran kita itu punya magnet. Jadi pikiran kita yang punya magnet ini bisa menarik apa yang kita pikirkan.
Dia mikirnya kena COVID. Tertariklah COVID ini, masuklah, jadilah COVID. Gitu. Makanya kita harus bisa membuat pikiran kita menarik hal yang positif. Dengan BPJS, apapun yang kita lakukan, berpikirlah positif. Karena nggak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa alasan. Bisa saja mungkin kita ketimpa musibah sekarang. Nah, misalnya seperti kejadian baru-baru saja, seminggu yang lalu di China itu kan kebanjiran yang ngeri banget kan. Itu pasti ya sebuah bencana yang bikin ya semua orang berpikir negatif. Apabila kita berada di situasi itu, pasti kita bakal berpikir negatif itu. Kita bakal mikir, waduh tinggal mana lagi ini, makan apa, rumah tenggelam, mau gimana lagi ya kan. Tapi harusnya kita berpikir positif. Kita membelokkan pikiran negatif ini ke BPJS, ke positifnya. Gak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa alasan. Mungkin itu adalah perbuatan karma buruk yang terjadi, yang karma buruk kita berbuah. Makanya bisa terjadi bencana seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sama kita teman-teman, berpikirlah positif teman-teman. Jadi biarpun musibah ya amit-amit lah, musibah yang melanda kita, berpikirlah positif. Mungkin itu adalah bagian dari karma kita yang telah berbuah. Maka untuk itu kita harus bisa menabung karma baik, memupuk karma baik kita dengan hal yang sederhana saja. Dengan berpikir positif, kita sudah bisa mengembangkan yang namanya metta, karuna, mudita. Dengan berpikir saja itu kita sudah bisa banyak melakukan perbuatan baik. Maka teman-teman, kita harus bisa BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Jadi kita harus bisa berpikir dengan positif, dengan jernih, dan selalu. Apapun yang terjadi dengan kita, masukkanlah BPJS ini. Maka, semoga hidup kita bisa lebih baik lagi. Seperti jadi saya akan tutup dengan Dhammapada ayat 11. Bukan ibu maupun ayah ataupun sanak saudara kita yang dapat membantu kita. Namun, pikiran yang benar dan terarah dan akan membantu dan meningkatkan kualitas diri seseorang. Jadi, dengan pikiran positif, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dan merubah hal yang negatif menjadi positif. Untuk itu teman-teman ingat selalu apa yang namanya? Boleh diketikkan di kolom chat? BPJS. Jadi, ketika kita tengah terkena musibah ataupun apa-apa, ingat yang namanya BPJS. Mau ujian, ingat BPJS. Berpikir positif, jernih, selalu. Selalunya jangan ketinggalan. Oke? BPJS. Oke, teman-teman? Oke. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Jadi demikianlah ceramah dhamma saya pada siang hari ini. Ingat ya, BPJS. Berpikir positif, jernih, selalu. Jadi, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Jadi buat teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih kepada Ci Vivian. Kita harus selalu BPJS ya, Ci ya? Ya, Nah, BPJS akan melindungi kita. nah, bagi adik-adik ada yang ingin bertanya kepada Ci Vivian, boleh raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya. Semua pertanyaan akan dijawab ya teman-teman, kecuali pertanyaan kapan saya naik kelas. Ya, naik kelasnya pasti akan dijawab juga. Pertanyaan yang berhubungan dengan BPJS tadi boleh. Kalau tanya tentang jodohnya kapan datang ya nggak tahu saya. Oke, Ci ada yang bertanya tuh di kolom chat. Namo Buddhaya, Ci. Izin bertanya. Boleh dibacakan sih? Bagaimana menanggapi diri kita yang sudah menanamkan sikap positif serta pasti untuk mengambil keputusan, tapi keadaan yang tidak baik
memungkinkan terjadi atau hal negatif itu mengundang sisi negatif. Maksudnya bagaimana menanggapi diri kita yang sudah menanamkan sikap positif serta pasti untuk mengambilkan keputusan tapi dalam keadaan negatif, Ci. Ini yang bertanya siapa ya? Oleh Yang bertanya tadi namanya siapa? Cynthia? Stephanie. Oh, Stephanie. Oke, jadi pertanyaan kira-kira seperti ini ya, Stephanie. Berarti apabila kita sudah berpikir positif, tapi keadaan yang mungkin bisa saja negatif, atau hasilnya kemungkinan negatif, begitu ya. Tapi kalau menurut saya, Stephanie, apabila kita telah berpikir positif, berarti kan setidaknya kita mencoba hal tersebut. Jadi seperti contoh, misalnya kita mau ikut Olimpiade Matematika. Kita ini nggak jago matematika, tapi kita udah tahu pasti. Kalau kita udah tahu pasti hal yang bakal terjadi negatif, seperti alah udahlah nggak menang, berarti itu udah masuk pikiran negatif, bener nggak? Tapi kalau misalnya kita tetap mempertahankan pikiran positif kita, ya keadaan negatif itu yang mungkin kita sudah tahu belum tentu kita bisa menang, tapi kita berpikir positif saja dulu, belajar dan belajar gitu. Jangan jauh-jauh di Olimpiade deh, mungkin kita jauh-jauhnya tuh ke ujian formatif. Mungkin di pelajaran ini kita tuh nggak bisa, tapi kalau kita berpikir positif, kita belajar dan berusaha, kita pasti bisa. Kita coba dulu aja gitu. Karena kita nggak pernah kehilangan apapun kalau kita mencoba. Ya mungkin ini yang ditanyakan oleh Stephanie, keadaan yang tidak memungkinkan atau gimana, Stephanie? Sebenarnya kalau dalam keadaan pertanyaan dari Stephanie ini, yakinlah bahwa setiap pikiran yang positif pasti akan mendatangkan sesuatu yang positif juga. Jadi biarpun hasilnya bukan sesuatu yang kita inginkan, misalnya kita mau menang, tapi kita nggak menang. Tapi setidaknya, kalau kita berpikir positif, kita sudah mencoba, dan kita tahu rasanya kita mengikuti Olimpiade tersebut, dan kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang telah kita ambil dengan langkah positif. Kita bisa memiliki namanya pengalaman. Mungkin bisa nambah teman baru. Jadi kita ambil positifnya saja. Sesuatu yang terjadi kalau kita mengambil positifnya, ya kita bakal dapat positifnya. Jadi di samping adanya pikir sebuah hasil yang negatif ataupun keadaan negatif ataupun pikiran negatif yang datang, kita pertahankan BPJS kita. Jadi misalnya keadaannya memang sedang negatif-negatif banget nih, kita ya angkat positif. Bahwasanya apapun yang terjadi itu di luar kendali kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Misalnya ada yang kehilangan uang, ini kan kejadiannya, keadaannya berarti kan, misalnya uangnya ini uang satu-satunya milik dia yang dia punya. Berarti ini keadaannya dia udah gak memungkinkan banget kan, keadaannya udah negatif banget nih kan. Itu satu-satunya uang yang dia miliki, yang udah dia simpan baik-baik, gimana? Udah nyimpannya susah-susah, punya dia satu-satunya, sisa-sisanya hilang gitu. Buat pikir positif pasti susah. Tapi kalau kita bisa membelokkan ini positif terus, BPJS-nya terus, kita bisa mikir, ya udah, ya sudah. Kita kan nggak bisa mengendalikan kondisi di mana uang yang sudah memang ditakdirkan untuk menghilang, untuk jatuh, kita nggak tahu, kita nggak mau hal itu terjadi, bukankah begitu kan? Tapi kita harus bisa berpikir untuk positif selalu. Kejadian ini bukan kejadian yang saya sengaja, kejadian yang bukan, yang juga saya tidak tahu. Kita berpikirlah positif. Mungkin ini adalah takdirnya, mungkin ini adalah sesuatunya, dan kita alihkan siapapun yang menemukan uang saya di jalan, semoga bisa menggunakannya dengan baik. Nah, dari sini, dari uang yang hilang yang tadi kita harus sedihnya, entah kayak mana, menderita kan. Dengan kita berpikir bahwasannya, ya sudah, uang ini yang jatuh di jalan, semoga dapat digunakan dengan baik oleh orang yang ditemukan. Kita sudah mengembangkan yang namanya jadinya berdana, padahal tadinya uang hilang gitu kan. Jadinya kita jadi berdana. Itu adalah salah satu di mana kita membelokkan
kejadian negatif yang terjadi dengan kita, yang seharusnya tiba-tiba, yang seharusnya pikiran negatif itu datang, kita belokkan ke positif. Dan kita tidak pernah tahu, benar bukan? Itu adalah hal yang tidak bisa kita pastikan. Tapi kita bisa memastikan pikiran kita untuk tetap positif. Dan kita berpikir, tidak apa-apa uang saya hilang, tapi pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Semoga siapapun yang menemukan uang saya akan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Sudah berdana dan berpikir positif, benar tidak? Jadi demi itu kira-kiranya, itu adalah analoginya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau teman-teman biasa sedang berada di dalam situasi yang negatif ataupun yang sedang berada di kondisi yang negatif, berusahalah untuk mencari celah BPJS, celah untuk berpikir positif. Karena semuanya itu bisa dipositifkan. Bahkan coronanya sering dipositifkan. Jadi semua bisa di BPJS kan. Oke, jadi next ada pertanyaan lagi. Terjawab tidak, Stephanie? Gimana? Oke, Teman-teman, sepertinya sudah terjawab ya. iya, sepertinya sudah. Ini ada pertanyaan lagi. Namo Buddhaya Ci dari Cailia, Aurora Cailia, izin bertanya. Ketika kita terkena masalah, maka pikiran kita pasti akan menjadi keruh dan sulit sekali untuk berpikir positif. Dan untuk mengingat BPJS ini juga sedikit sulit. Apakah tips lain untuk menghilangkan pikiran negatif ini? Terima kasih, Ci. Benar sekali. Kalau kita lagi kena masalah atau apa itu susah nih buat BPJS. Buat positif itu susah. Kayak tadi saya itu udah mikir, aduh nyesel aja nih. Nggak pergi tadi kan, gitu vaksin. Kalau saya pergi, saya pasti kan udah vaksin. Tiba-tiba pikiran negatifnya datang terus nih. Buat BPJS ini, ada satu tipsnya lagi. Dengan meditasi. Meditasi adalah keadaan di mana kita menyeimbangkan pikiran kita. Jadi kita itu meditasi itu sebenarnya nggak harus ya duduk bersila atau apa gitu. Maksudnya harus dengan keadaan apa, kita bisa juga melakukan meditasi dalam keadaan apapun. Caranya itu gampang. Kita berpikir, kita menghitung nafas yang keluar masuk. Jadi kita memperhatikan nafas kita. Kita fokusnya udah di nafas itu pasti kan. Dan pikiran negatif ini pasti perlahan udah ya menyingkir. Karena kita udah fokusnya di nafas. Udah fokus di nafas, udah tenang, udah pikirannya sudah tenang, batinnya sudah seimbang. Nah, baru kita masukkan BPJS, suntikan BPJS. Lalu kita mikir, sudah terjadi. Nanti pasti ada lagi gitu. Jadi tipsnya adalah kita menyeimbangkan batin kita. Karena ketika kita sudah di negatif ini, kita sudah masuk di ranah negatif, udah kena pikiran negatif, kita paksain masuk si BPJS ini, kita suntikkan BPJS ini, susah. Kita jadinya kayak galau pasti. Jadi bingung, aduh gitu kan. Alah gitu kan. Aduh, gitu. Pasti kayak positif kayak. Jadi kita jadi memaksakan diri. Makanya tipsnya adalah kita meditasi. Tenangkan batin kita, pikiran kita. Dengan kita tidak memikirkan si BPJS ataupun si negatif ini. Kita menghitung nafas kita, pelan, keluar masuk, kita hitung 1, 2. Sudah tenang, baru kita pelan-pelan suntikan si positif ini. Kalau menurut saya ini tips yang cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dalam keadaan batin yang tidak tenang, sangat sulit sekali untuk kita berpikir positif. Apalagi kalau kita yang kena musibah negatifnya itu. Oke. Gitu Aurora, terjawab. Terima kasih, Ci. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Litara Marisa Agustina. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengembangkan rasa positif terhadap suatu masalah pada diri kita? Terima kasih. Rasa positif terhadap masalah kita ya? Ya, mengembangkan pikiran positif. Cara untuk mengembangkan pikiran positif terhadap kehidupan kita ataupun masalah kita itu ya dengan kita mengingatnya. Seperti kalau misalnya kita terus mengingat hal ini, kemana-mana pasti dia akan mengikuti kita.
Jadi kalau misalnya kita seperti contoh paling dekat dengan kita itu handphone ya. Kita pasti kebanyakan dari kita pasti kebanyakan ya. Kalau kemana-mana itu nggak lupa bawa handphone dan nggak pernah lupa sama yang namanya handphone. Kenapa? Kita ingat dia selalu. Seperti itulah kita harus bisa mengkondisikan si BPJS ini dalam diri kita. Kita juga harus ingat dia selalu. Nah, jadi seperti mami nggak jemikia, heng. nah, jadi kita harus seperti sepertinya ada yang sedang ingin ikut menjawab. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, jadi kita harus bisa mengkondisikan BPJS ini seperti sesuatu yang selalu kita ingat selalu. Jadi kita harus bisa mementingkan BPJS ini. Contoh yang paling dekat dengan kita, analoginya ya, contohnya itu yang paling penting sama kita itu biasanya kalau saya itu sih HP yang saya bawa kemana-mana, mau ngapa-ngapain pasti ingatnya HP gitu. Jadi seperti itulah kita harus bisa mengkondisikan si BPJS. Jadi ketika kita misalnya lagi marah, kita langsung BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Lagi marah, oke, positif, kita harus bisa mengembangkan positif kita ini. Seperti kita tidak akan meninggalkan ponsel kita dengan sengaja. Seperti itu juga lah kita tidak akan meninggalkan BPJS dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kita lagi kena keserempet lah misalnya, amit-amit ya, amit-amit kita keserempet nih. Aduh jatuh, berdarah kaki kan. Kita jangan langsung negatif, waduh, aduh, aku buat salah apa ya sampai aku jatuh kayak gini, itu udah negatif kan. Kita mikirnya gini, langsung, bawa BPJS. Untung gak kepala bocor, itu udah positif. Untung masih hidup, nah, itu sudah positif. Jadi seperti itulah kita membawa si BPJS. Jadi dalam keadaan apapun, bawa saja BPJS. Kita bisa membayangkan BPJS itu seperti sesuatu. Kalau saya itu biasanya membayangkan BPJS itu ya pegang dada gitu. Ingat BPJS. Kita bisa kayak mungkin bagi kita yang bisa suka pakai jam tangan atau sesuatu yang disukai, ini tipsnya ya, untuk ingat selalu sama berpikir positif dan BPJS dalam segala sesuatu. Misal ada orang yang suka pakai jam tangan, dia tuh nggak pernah lupa pakai jam tangan. Bisa membayangkan bahwasan BPJS ada di sana. Dia suka banget sama jam tangan itu, dia nggak pernah ninggalin jam tangan itu, jadi di kemana-mana dia bawa jam tangan itu. Dia bisa membayangkan bahwasan BPJS itu terukir di sana. Jadi ada BPJS di sana. Jadi ketika waktu kejadian apapun yang seharusnya membuat dia berpikir negatif, dia bisa berpikir positif. Misalnya, dia lagi di kafe, ya kan? Entah kemana, kakinya keplekok, ya kan? Kakinya keplekok, jatuh, ya kan? Jatuh, ya, kupingnya terbang, melayang. Udah mau marah, kan? Ada orang kan, kalau kenapa-napa itu langsung berkata kasar, atau langsung mengumpat gitu ya. Kui lah, gitu kan. Setan lah, gitu kan. Dia langsung lah. Lihat loh jamnya, BPJS. Oh, mungkin nggak boleh minum kopi hari ini. Jadi makanya kopinya jatuh. Nanti nggak bisa tidur. BPJS gitu. Jadi kita bisa untuk mengembangkan dan membawa-bawa si BPJS ini, kita bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa membayangkan BPJS ini bersama kita. Jadi misalnya kalau ada sesuatu apapun yang buat kita sampai, wah gitu kan. Marahnya gitu apa langsung kita lihat sesuatu yang kita analogikan seperti si BPJS. Misalnya yang tadi si jam tangan, lah lihatlah ke jam tangannya. Oke, nampaklah pura-pura itu kan kayak terbayang-bayang lah BPJS di sana. Soalnya kita udah membayangkan si BPJS di sana. Atau enggak di diri kita sendiri. Kita menaruhnya mungkin di hati kita kan BPJS. Jadi kalau misalnya kita ada apa? Tapi kalau misalnya memang sulit sekali, meditasi dulu. Meditasi itu nggak harus selalu 5 menit, semenit, atau apa, tapi cukup dengan kita menenangkan diri dulu. Jadi kita menenangkan diri 1-2 kali tarik, 1-2 kali menghitung napas, mungkin kita udah bisa. Nah, udah tenang batinnya, baru kita ingat BPJS lagi. Jadi BPJS itu sebenarnya bisa kita ingat kapan saja, di mana saja, apabila kita membawanya kemana-mana seperti kita
Dan kita tidak pernah melupakannya, guys. Kita perlu ingat kita bawa dia ke dalam hidup kita. Karena berpikir positif itu gak ada ruginya, teman-teman. Seperti dalam Dhamma pada ayat kedua tadi lah. Berpikir jernih dan positif itu membawa kebahagiaan. Seperti bayang-bayang mengikuti bendanya. Dan ingat itu, pikiran positif adalah pikiran itu pelopor. Maka kita harus memelopori diri kita dengan sesuatu yang positif. Oke teman-teman, jadi mulai sekarang bawalah BPJS-nya kemana-mana. Oke. Nanti kalau ada ketemu temannya, bilang juga sama temannya, BPJS woy, BPJS. Tapi mungkin ada beberapa orang yang negatif, ada beberapa orang yang memang pikirannya udah nggak bisa kita positifkan. Ada beberapa, itu mereka ada namanya saya lupa, itu dia punya pendirian tersendiri gitu kan. Biarin saja, kalau udah orang yang kita katakan, nanti jangan pula gara-gara BPJS kalian berantem kan. Jadi kalau ada orang yang nggak mau dengar, ya nggak apa-apa. Kita BPJS, kita bilang ya udah nggak apa-apa, dia nggak mau dengar. Saya sudah bilang ke dia. Jadi jangan nanti gara-gara BPJS kau bilang sama temen kau gini, akan kau BPJS lah kau BPJS lah. Negatif tuh kau harusnya gitu kan. Kita harus bisa melakukan sesuatu dengan positif. Jadi biarpun kita membawa kemana-mana BPJS dan kita mengatakan kepada yang lain, kita juga nggak boleh maksa-maksa orang, karena semua orang itu pemikirannya beda. Tapi bagi pemikiran orang yang terbuka, yang mau diberitahu, yang mau dikasih tahu, pasti bisa menerima yang namanya BPJS. Berpikir positif, jernih selalu. Oke teman-teman, terjawab ya untuk Agustina. Oke, terima kasih Ci Vivian. Oke, boleh saya simpulkan sedikit lagi. Jadi pelopor terbaik adalah pikiran kita. Kita harus hati-hati dengan pikiran kita sendiri, karena pikiran ini sangat mempengaruhi diri kita. Pikiran kita adalah pelopor, membentuk, dan pemimpin suatu hal atau suatu perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana cara kita mengembangkan pikiran kita dengan cara BPJS atau berpikir positif dan jernih selalu. Oke, teman-teman, sekian dari Kebaktian Dhamma dan Sayang Dhamma dari Ci Vivian. Mari kita beri tepuk tangan kepada Ci Vivian. Dan terima kasih Ci Vivian telah menghadiri kebaktian dari Metiko. Namo Buddhaya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu hari Minggunya hari ini 2,5 jam ya bersama saya dan kita semua. Semoga teman-teman sekalian bisa membawa BPJS-nya dalam kehidupan sehari-hari selalu. Jadi selamat bertemu kembali di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya.
Oke, narasumber kita kali ini adalah Ci Vivian.